Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soleh soleha kelas 3 Multazan dan Musdalifah, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan masih semangat belajar di rumah. Ya, bertemu lagi dengan Bu Erlina tentunya di pembelajaran tematik 3C, cakupan pelajaran PKN, tema 3, subtema 1 yang berjudul musyawarah. Ya, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya, kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, baik teman-teman. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengetahui arti penting melakukan musyawarah, dan yang kedua adalah memahami pentingnya sikap saling menghargai dalam kegiatan musyawarah. Ya, perlu teman-teman ketahui, ya, apa sih musyawarah itu? Ya, musyawarah berasal dari bahasa Arab. Ya, musyawarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syawara, yang artinya berunding, rembukan, atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Bisa dilihat gambarnya, ini adalah contoh gambar sedang melakukan musyawarah di dalam kelas. Ya, baik. Jadi, musyawarah adalah suatu kegiatan mengambil keputusan bersama-sama dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan atau mufakat. Ya, itu arti dari musyawarah. Ya, sedangkan tujuan musyawarah yaitu membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, diadakannya musyawarah karena adanya suatu masalah. Ya, keputusan yang sudah disepakati harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh anggota masyarakat. Ya, jadi ketika musyawarah sudah ada keputusannya, kita jalankan atau kita laksanakan hasilnya itu dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh anggota masyarakat. Apa sih ciri-ciri musyawarah itu? Ya, musyawarah itu biasanya musyawarah itu dilakukan lebih dari satu orang. Jadi 2, 3 dan sebagainya, lebih dari satu orang itu dinamakan musyawarah. Kalau hanya satu orang saja tidak disebut sebagai musyawarah. Ya, ciri yang kedua, semua orang punya kedudukan yang sama. Jadi tidak ada yang membedakan. Dia misalnya sebagai pemimpin, ini bawahan. Tidak ya. Jadi dalam musyawarah itu semua kedudukan sama. Yang ketiga, semua orang boleh berpendapat. Jadi tidak boleh pilih-pilih, misalnya yang jadi ketua saja yang boleh berbicara. Tidak. Jadi semua yang ada di dalam musyawarah itu wajib menyampaikan pendapatnya atau wajib berbicara. Ya, manfaat musyawarah. Ya, dengan kita mengadakannya musyawarah, tentunya kita akan mendapatkan manfaat. Yang pertama adalah melatih kita menyampaikan pendapat. Jadi kita bisa dengan adanya musyawarah bisa melatih kita menyampaikan pendapat. Kita jadi berani menyampaikan pendapat. Yang kedua, keputusan yang diambil lebih adil karena berdasarkan persetujuan bersama. Ya. Yang ketiga, dengan adanya musyawarah masalah lebih cepat selesai. Yang keempat, dapat mempererat persaudaraan dan dapat melatih kita menghargai perbedaan pendapat. Yaitu manfaat dari musyawarah. Oke, lanjut. Musyawarah dapat dilakukan di semua tempat. Bisa di keluarga, bisa di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ya, contoh yang pertama,
musyawarah di lingkungan keluarga. Contohnya, yang pertama, misalnya kita menentukan tujuan berlibur. Misalnya beda-beda nih, misalnya adik berliburnya maunya ke Monas, kakak maunya ke Ancol. Nah, ayah menentukan musyawarah bersama agar semua bisa merasakan liburan bersama. Yang kedua contohnya adalah pembagian tugas membersihkan rumah. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan. Adik misalnya menyapu lantai, kakak misalnya menyuci baju dan sebagainya. Semua dibagi tugas dengan persetujuan bersama di anggota keluarga. Contoh yang kedua adalah musyawarah di lingkungan sekolah. Contohnya adalah pembagian regu piket. Nah, ini bisa dimusyawarahkan bersama. Siapa yang hari Senin, yang hari Selasa, yang hari Rabu dan sebagainya. Semua mendapat giliran piket. Dan yang kedua contohnya adalah pemilihan pengurus kelas. Ya, biasanya kita adakan musyawarah nih. Siapa yang mau jadi ketua kelas? Siapa yang sekretarisnya atau bendaharanya? Itu dilaksanakan secara musyawarah agar tidak timbul rasa iri ya. Jadi semuanya bisa menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga adalah musyawarah di lingkungan masyarakat. Contohnya pemilihan ketua RT atau RW dan musyawarah untuk memperbaiki jalan yang rusak. Kenapa diadakan musyawarah setiap pemilihan apapun? Karena biar semua anggota dalam masyarakat itu bisa menyampaikan pendapatnya. Oke. Ya, sikap yang harus diterapkan dalam bermusyawarah. Jadi ketika kita mengadakan musyawarah, kita harus apa nih dengan sesama anggota lainnya? Ya, yang pertama adalah menghargai pendapat orang lain. Jadi jika teman kita mempunyai pendapat yang berbeda dengan kita, kita harus menghargainya. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapat. Jadi jangan kita terus yang berbicara, kita kasih kesempatan kepada orang lain untuk berbicara atau menyampaikan pendapatnya. Dan yang ketiga adalah tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Kita maunya yang A misalnya, semua teman-teman kita harus ikutin kita misalnya A. Tidak boleh kayak gitu ya. Jadi semua wajib berpendapat walaupun itu berbeda. Nah, yang terakhir adalah menerima dan melaksanakan keputusan bersama hasil musyawarah. Walaupun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena ini adalah hasil dari musyawarah, kita wajib menerimanya dengan senang hati dan melaksananya pun dengan penuh tanggung jawab. Ya. Baik teman-teman, adapun pembahasan kita hari ini sudah selesai. Bu Guru akan memberikan kesimpulan bahwa dalam bermusyawarah itu kita harus melakukan musyawarah ketika menghadapi persoalan atau masalah yang tidak mampu kita pecahkan sendiri. Jadi jika ada persoalan atau jika ada masalah yang kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri, kita adakan musyawarah. Supaya apa? Supaya mendapatkan keputusan terbaik yang bisa diterima dan dilaksanakan oleh seluruh anggota musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Ya, baik. Karena pembahasan kita selesai, sudah sampai kepada kesimpulan. Silahkan teman-teman mengerjakan tugas yang ada di halaman tematik 3C, halaman 12 nomor 2 dan halaman 27 nomor 2. Semuanya dikerjakan di buku tulis PJJ. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau menyimak video pembelajaran PKN dari Bu Erlina hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Terima kasih.